Karena terakhir Mal nih, bahasa itu, belajar bahasa itu seperti belajar motor sama mobil. Asik. Iya nggak? Belajar motor sama mobil pakai buku manual nggak? Kayaknya enggak gitu kan. Oke, belokkan ke kanan 30 derajat, tekan gasnya dengan gaya 40 F, nggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Iqmal dalam acara RL Talks. Kali ini bintang tamu saya sangat-sangat spesial. Gitu karena hari ini saya mendatangkan langsung orang nomor 1 di RR. Wis. Siapa dia? Asik. Tentunya ini dia. Saya perkenalkan, Herr Rudy. Samanya ini bos saya, jadi saya nggak boleh macam-macam pada kali ini. Gitu. Santai. Jadi ini dah, ya Herr Rudy. Ini manggilnya Herr Bos apa Akang? Herr Rudy aja. Ya, jadi Herr Rudy ini adalah CEO dari Rudy Russell Sprachule, ya. Dan ini hari ini kita requestnya sangat-sangat spesial karena kita biasanya di Zoom, tapi talk show kita kali ini langsung di sebuah tempat yang cukup strategis dan cukup apa ya? Indah gitu ya, indah untuk dipandang gitu. Jadi kalau mau lihat tempat ini kursus di sini. Ngapain coba? Gitu. Oke. Harudi, kita mulai aja mungkin. Oke, siap. Tanpa berlama-lama. Mungkin sebagian orang pengen tahu juga tentang Rudy Russell itu apa dan sejarahnya seperti apa dan apa sih yang program-program yang ada di Rudy Russell gitu. Hari ini kita akan coba kupas tuntas mengenai aibnya Rudy Russell. Enggak ya. Kita kupas tuntas keseluruhan mengenai Rudy Russell Sprachule ini sendiri. Oke, siap. Oke, Rudy mungkin bisa cerita awal mulanya Terbentuknya Rudy Russell ya. Oke. Ya, jadi saya kuliah di UPI jurusan bahasa Jerman, dan tentu di UPI kita ujung-ujungnya kan ingin menjadi guru ya. Memang cita-cita saya dari SMA saya pengen jadi dosen sebetulnya. Dan memang suka bahasa Jerman karena nggak bisa bahasa Inggris dulu. Nah, akhirnya saya masuk UPI, dan ketika lulus tahun 2013 saya melihat satu fenomena, satu fenomena di mana guru-guru lulusan dari UPI ini bahasa Jerman ini, terutama teman saya, tidak semua tapi teman-teman saya sekitar saya ini punya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena tidak semua sekolah di Indonesia ini, ya khususnya di Bandung, ada pelajaran bahasa Jerman. Jadi sulitlah untuk dapat pekerjaan. Adapun orang yang dapat pekerjaan itu langsung sebagai honorer, tidak bisa langsung menjadi guru tetap ya. Honorer, dan mirisnya lagi sebagai honorer ini teman-teman saya ini dibayar hanya 500.000 per bulan. Jauh di bawah UMR. Wah, jauh sekali gitu ya. Padahal sebetulnya kesepakatannya ada per jamnya sekitar 30.000 kalau salah, dan harusnya mereka tuh kerja sebulan dapat 2 juta sekian, tapi dibayar 500.000. Jadi kayak kerja sebulan tapi dibayar seminggu lah. Rodi ya? Ya, kerja Rodi, bukan Rudi ya. Kerja Rudi ya. Kerja Rudi enak. Insyaallah. Dari situ saya dulu protes, kok guru-guru ini di Indonesia kurang dihargai ya, padahal kuliah di UPI juga kita bayar, kita berjuang selama bertahun-tahun, harus ngekos, orang tua biayain. Tapi begitu lulus kok tidak seperti jurusan-jurusan lain gitu ya. Malah saya mirisnya tuh kayak dulu suka iseng-isengnya, bro gaji guru kalah ya sama kasir Alfamart, Indomaret misalkan gitu ya. Jadinya sering begitulah. Akhirnya ya dapat hidayah dari Allah. Oke lah, saya pengen bikin lembaga nih yang tujuannya adalah pertama menciptakan lapangan pekerjaan untuk guru bahasa Jerman. Gitu. Minimal ada daya tampung untuk. Betul. Tadinya niatnya buat teman saya sih, ada sahabat saya dulu gitu ya, yang emang ini udahlah kamu selain di sekolah ngajar di tempat saya supaya dapat tambahan gitu kan. Jadi sebetulnya tujuan awalnya untuk bareng-bareng sama teman saya untuk supaya bisa sejahtera bareng-bareng lah gitu. Karena saya waktu itu awal-awal lulus kuliah itu sebetulnya nggak langsung kerja, saya privat bahasa Jerman, gitu ya. Ada di klinik yang kerjasama dengan Jerman, dan ya private, dan itu tuh jauh dapat uangnya dibandingkan guru yang di sekolah gitu. Jam kerjanya lebih sedikit, dapat uangnya lebih banyak gitu. Dan di situ saya udah, ayo beberapa privatan saya serahkan, termasuk pernah ya ke Anda juga. Oh iya. Saya juga termasuk salah satu yang tertampung ternyata. Kita bongkar rahasianya. Jadi awalnya saya ketemu Iqmal juga. Ada salah satu murid yang saya serahkan ke Iqmal untuk diajarkan bahasa Jermannya gitu. Jadi dulu begitu caranya. Dan murid ya dulu ya?
murid, murid. cuma lebih tua. Nah, masya Allahnya justru semakin kesininya semakin apa ya, Allah berikan kepercayaan kali ya, semakin banyak juga guru-guru yang lulusan UPI itu kerjasama dengan Rudy Russell gitu ya. Nah itu sih awal mulanya niat saya membuat Rudy Russell. Jadi ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk guru-guru gitu. Begitu. Tapi sambil saya ngopi ya. Oh siap. Hari ini kita sponsornya ada kopi. Nggak boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Jangan ada merek ya. Oke. Tapi bukannya dulu tuh Rudy punya juga tempat kursus yang bahasa Inggris ya kalau dulu ya. Oke. Tapi sekarang jadi beralih ke bahasa Jerman. Mungkin kenapa sih nggak nyoba lanjut di track bahasa Inggris terus gitu? Oke. Jadi bahasa Inggris menarik. Pada saat kuliah ini saya nggak bisa bahasa Inggris sebetulnya. Apa namanya, bisa bahasa Jerman, tapi pas begitu bahasa Inggris tuh kacau banget. Nah kebetulan waktu itu saya diminta untuk mengajar di satu tempat kursus bahasa Jerman, tapi diajarkan dulu bahasa Inggris sama mereka, karena emang kebetulan tempat ini tempat bahasa Inggris dan ingin membuka bahasa Jerman juga dengan cara yang unik sebetulnya. Cara uniknya adalah saya diajarin waktu itu bahasa Inggris nggak pakai buku, nggak pakai grammar selama 6 bulan, tapi lancar dan bahkan bisa mengajar gitu. Meskipun kita awalnya nggak punya basic. Nggak ada sih, pasti kan sekolah kita punya basic bahasa Inggris. Belum prefer banget lah. Belum bener-bener kacau lah. Misalkan dulu ada dosen saya nih, salah satu dosen saya mengajar bahasa Inggris, terus nunjuk saya, oke, spell your name. Harusnya kan kalau bahasa Inggris R-U-D-I. Saya ngomongnya bahasa Jerman, R-U-D-I. Wah, diketahui satu kelas di situ. Jadi dari situ sebetulnya ada niat, saya ingin belajar nih bahasa Inggris supaya memang lengkap lah. Sebetulnya bahasa Inggris adalah bahasa yang mungkin pada saat ini wajib kali ya, orang-orang harus bisa gitu. Toh juga sudah belajar dari SD sampai SMA gitu, harusnya memang sudah lancar. Tetapi kan yang terjadi di lapangan tidak begitu ya, karena memang ada metode yang mungkin tidak tepat sehingga kitanya tidak efektif belajarnya. Nah di metode ini waktu itu akhirnya saya adopsi, lalu saya bikin tempat kursus bersama teman-teman. Sambil kuliah waktu itu, usia 19 tahun lah, bikin tempat kursus bareng-bareng, ada 9 orang pemiliknya, patungan buat sewa tempat kayak gitu-gitu, dan alhamdulillah selama 5 tahun, sampai 2013 itu. 2013 kita bubar, saya bikin bahasa Jerman gitu. Jadi sebelum yang niat tadi, sebelumnya udah ada tempaan di kursus bahasa Inggris ini. Jadi begitu bikin kursus bahasa Jerman, sebetulnya sudah banyak ilmu yang didapatkan dari kursus bahasa Inggris ini. Jadi sebetulnya alhamdulillahnya tidak dari nol waktu bikin Rudy Russell itu. Jadi udah ada pengalaman sebelumnya. Betul, experience. Sudah matang lalu masuk ke bahasa Jerman. Gitu. Nah, yang paling menarik adalah ini kenapa namanya Rudy Russell? Oke. Nama saya Rudy Niadi ya. Sering dipanggil jadi Rudy Niadi Russell. Harusnya Rudy Codet atau Rudy Karburator gitu. Jadi tahun 2009-2010 itu saya dapat beasiswa mal, sombong. Soalnya nggak pinter ya, beruntung. Dapat beasiswa ke Heidelberg ke Jerman dari kampus pertukaran mahasiswa 1 tahun aja. Nah di sana tiba-tiba teman-teman Jerman saya manggil saya Rudy Russell. Rudy Russell gitu. Wih keren banget namanya ya gitu. Terus mereka tapi kecekikiran setiap manggil saya Rudy Russell, suka cekikikan gitu. Kan curiga ya, kenapa ya setiap manggil Rudy Russell suka ketawa-ketawa sendiri gitu merekanya. Akhirnya saya cek di internet, siapa sih Rudy Russell gitu kan. Ternyata babi mah. Pantesan mereka cekikikan ya. Jadi ada film di Jerman itu, film anak kecil sih, cuman terkenal di Jerman itu. Nah si babinya namanya Rudy Russell, keren banget ya babinya Rudy Russell. Tapi kalau Indonesianya, Sundanya di Rudy Bagong gitu. Rudy ngepet. Aduh bahaya. Dan akhirnya ada ide waktu itu nyari nama apa ya gitu kan. Rata-rata kan kalau Jerman itu dengan institut gitu ya, dengan apa. Nah udahlah saya coba aja pakai nama kan, Gute juga sebuah nama gitu ya. Atau tempat-tempat lain juga ada yang pakai nama, ya udahlah saya pakai nama aja gitu. Keren namanya Rudy Russell. Tapi sejarahnya sebetulnya itu babi Rudy Russell. Rudy Bagong. Rudy Bagong ya, oke. Menarik sih. Kasar Oh iya. Nanti tolong sensor ya. Ini konten baik jadi nggak boleh ada kata-kata kasar. Gak apa-apa, emang namanya Bagong gimana lagi. Ngopi dulu lah. Oke. Maaf saya sedikit grogi ya ini karena yang saya wawancara ini bos saya gitu. Soalnya salah dikit potong gaji gitu. Ini dari konten ini kita akan melihat bagaimana nasib saya di 5 tahun berikutnya. Oke. Balik lagi ke berarti kalau dari 2013 berarti sekitar 8 tahun ya
sebagai Rudy Russo. Iya betul, hampir 8 tahun lah. Berarti bareng saya sudah memulai hidup di Bandung. Saya 2013 Oke, masuk 2013 UPI gitu. Pas. Dan juga dari awal mula dengan tujuannya tadi Rudy bikin Rudy Russo ini untuk kita katakanlah memberikan lapangan pekerjaan untuk guru-guru bahasa Jerman, dari mulai circle dari Rudy itu sendiri sampai lebih luasnya lagi mungkin di situ. Dan dari awal itu apa sih sebenarnya yang coba untuk menjadi sebuah pembeda untuk Rudy Russo? Karena kita tahu juga bahwa di Bandung sangat-sangat berjamur kursus bahasa asing Jerman itu, bahasa asing terutama gitu. Cuma apa sih yang mau coba untuk menjadikan sebuah kunci awal gitu, untuk mendirikan Rudy Russo itu? Ya, sebetulnya kan tadi betul ya, ada banyak lembaga, bahkan ya di Bandung sendiri ada Goethe Institute yang sudah 50 tahun berdiri, dan tentu tidak bisa saya melebihi Goethe Institute ya, karena memang sudah dari Jerman tentunya, dan juga sudah berpengalaman sekali gitu kan. Tapi kok berani-beraninya sih saya buka kursus di Bandung gitu ya dengan Rudy Russo. Ya sebetulnya pertama saya ingin mengaplikasikan pembelajaran saya di UPI ya, diaplikasikan dalam bentuk pengajaran. Tentu apa yang menjadi pembedanya, karena pengalaman dulu bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu nggak pakai buku, nggak pakai grammar. Saya juga mencoba menerapkan metode itu ke bahasa Jerman. Oke. Karena yang umumnya ya belajar bahasa Jerman kita ya grammar, buku gitu kan, dan sebagainya. Tapi saya ingin memasukkan unsur fun, unsur menyenangkan dalam pembelajaran. Makanya di Rudy Russo ini adalah salah satu program yang menyenangkan, yaitu German Traveling. Nah, itu sebetulnya idenya dulu pernah English Traveling. Jadi waktu di kursus bahasa Inggris ini kita awalnya sering jalan-jalan ya, naik motor, touring. Tapi kita ngomong bahasa Inggris gitu. Dari situlah kita muncul, kenapa nggak kita jadi program aja gitu kan, English Traveling waktu itu. Akhirnya resmi ada, dan kita setiap tahun tuh ada 2-3 kali ke pantai, ke gunung gitu, nginep, tapi ngomong full bahasa Inggris. Dan ternyata efeknya luar biasa, bikin anak-anak ini menjadi terbiasa berbicara lah. Dan jadi German Traveling itu inspirasinya dari bahasa Inggris tadi, dan ternyata juga efeknya sama gitu. Karena kendalanya nih ya, kendala yang umumnya belajar bahasa Inggris kayak belajar bahasa Jerman kayak adalah tempat praktek. Kita di kelas, betul, kita di kelas belajar, tapi di luar kelas ya kita ngomong bahasa Indonesia lagi, Sunda lagi kalau di Bandung gitu ya, Sunda lagi gitu kan. Lah kalau cuma di kelas saja menurut saya pribadi kurang cukup gitu. Sehingga kita tambah porsinya di luar kelas, sambil santai, sambil ngopi, sambil jalan-jalan, tapi kita ngomong bahasa Jerman gitu. Cuman memang sering disalahgunakan jadi gibah mal. Karena nikmat banget gibah pakai bahasa Jerman itu, nikmat banget. Kita bisa ngomongin orang di depan orangnya karena orangnya nggak ngerti. Tapi dosa, jangan ya, jangan. Tapi kalau di depan orang nggak gibah. Oh enggak ya, langsung. Cuman orang yang ngerti. Kita nggak dosa, alhamdulillah nggak dosa. Gitu. Ada aja ya caranya. Cuma menarik sih, berarti lebih pada membawa perspektif lain untuk bahasa, jadi orang lebih banyak mencoba untuk mengaplikasikan di situ. Tapi yang saya sangat-sangat tertarik adalah nanti mungkin di-share dalam sesi berikutnya mengenai 7 formula. Gitu. 7 formula Rudy Russo bagaimana menguasai bahasa. Karena mungkin pengalaman Rudy berpuluh-puluh tahun mungkin ya. Saya tua dong. 60 tahun sekarang ya. 70. Jadi ada satu yang saya sangat soroti dan sangat saya garis bawahi adalah poin mengenai untuk belajar bahasa orang tuh harus dipaksa. Betul. Kemudian terbiasa, lama-lama enak gitu. Lama-lama bisa. Gitu. Nah, aplikasi ini dengan metode itu gitu, sebenarnya bisa nggak sih untuk semua bisa. Bahasa gitu? Bisa. Karena dulu juga selain belajar bahasa waktu di tempat khusus saya dulu, selain kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman, ada juga bahasa Arab, ada bahasa Perancis. Dan metode yang sama ternyata efeknya sama. Karena metode yang kita pakai, ternyata ada motor nih, gangster. Sorry ya pemirsa. Metode yang kita pakai itu sebenarnya metode alami ya. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa,
saya tanya deh sama kalian yang nonton ini, waktu kalian belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa daerah kalian, waktu kecil nih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pakai buku nggak? Oke. Pasti enggak dong gitu kan. Tiba-tiba mama kalian atau orang tua kalian, sini deh, yuk kita belajar bahasa Indonesia. Nih SPOK ya, subjek, predikat, objek, nggak begitu kan. Belajarnya itu pun subjek, predikat, objek itu nanti belajar di kelas 4 SD. Di usia berapa berarti itu ya? Di usia 9, 10 gitu kan. Sebelum kita bisa nulis, sebelum kita bisa baca, sebelum kita ngerti grammar, kita sudah bisa komunikasi. Mau orang Jepang kayak, apalagi Jepang tuh tulisannya kan hiragana katakana ya. Anak kecil di Jepang itu dia kalau ngomong kayaknya rasa-rasanya lebih jago ngomongnya, komunikasinya, pronunciation-nya dibandingkan mungkin anak Indonesia yang belajar bahasa Jepang di kampus ya. Di UPI ada bahasa Jepang, di Unpad ada bahasa Jepang misalkan. Adu aja sama anak kecil kelas 6, mungkin kosakatanya lebih banyak, pronunciation-nya lebih bagus. Kita juga mungkin kalau ke Jerman sama gitu kan. Anak kecil tuh udah ngerti datif gitu. Meskipun dia nggak ngerti datif itu apa, cuman dia udah bisa pakai datifnya gitu kan. Nah kita pakai alami itu sih. Jadi belajarnya itu lewat banyak mendengar dan berbicara. Itu Tuhan menciptakan telinga itu sebetulnya starting awalnya untuk belajar bahasa sebetulnya. Lihat deh anak kecil, dia nggak banyak ngomong tapi banyak mendengar. Nah gitu. Jadi kita pakai metode alamiah itu untuk bisa bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris maupun bahasa Jerman. Makanya waktu bahasa Inggris ini kita nggak pakai buku dan grammar itu karena kita coba praktekin metode alami waktu kita belajar bahasa ibu kita gitu. Nah tetap kalau di bahasa Jerman karena targetnya harus ujian gitu kan, ada grammar, ada harus bisa menulis, maka kita combine, ada buku juga kita pelajari, tapi prakteknya juga dibanyakin. Karena terakhir Mal nih, bahasa itu, belajar bahasa itu seperti belajar motor sama mobil. Iya nggak? Belajar motor sama mobil pakai buku manual nggak? Kayaknya enggak gitu kan. Belokkan ke kanan 30 derajat, tekan gasnya dengan gaya 40 F, nggak begitu. Semuanya by learning by doing ya, artinya trial and error. Semakin cepat salahnya, semakin banyak salahnya, semakin cepat bisanya. Jadi kalau kita jatuh, gitu, jadi jangan ngerem pakai rem depan ya. Kalau ada tanah, kita belajar terus sampai akhirnya kita lancar. Bahkan ya awal-awalnya kita kalau naik mobil misalkan agak kagok kita rem, gas, kupling, pindahin, mati lagi dan sebagainya. Tapi by kebiasaan terus-terusan dengan jam terbang, maka kita bisa sambil WA misalkan sambil nyetir gitu kan. Kadang kita lagi nyetir ngelamun, tiba-tiba nyampe, loh kok udah nyampe gitu ya. Nabrak tiang. Itu saya itu. Hampir mirip lah. Semua ini sebetulnya di dunia ini kalau pengen bisa sesuatu, ya kita harus intens sebetulnya. Teorinya dikit aja lah, prakteknya dibanyakin gitu. Nah itu prinsip itu yang kita mau pakai di bahasa juga. Ayo banyakin praktek gitu. Teorinya kita belajar ya, tapi 20% aja, 80% ya praktekin, make a mistake gitu kan, lawan kesalahan ya. Nanti mungkin hal-hal ini akan dijelaskan nanti akan ada sesi ini ya, 7 formula ya. Nah itu mungkin akan lebih detail lagi saya jelaskan gitu. Begitu Mal. Menarik sih. Tapi kita ngomongin bahasa nih gitu, karena tadi kan orang dengan bahasa tuh sebenarnya harus aplikasikan langsung gitu, dengan dia dibiasakan gitu. Karena ketika misal kita belajar bahasa Inggris katakanlah tadi sudah 9 tahun lebih gitu, tapi karena tidak dibiasakan gitu dan kita lebih banyak secara teoritikal gitu, sehingga jadi skill. Bahasa Jerman mah lapur gitu. Ya, nggak jadi skill. Jadi skill gitu. Jadi emang harus dijadiin skill. Cara menjadikan sesuatu atau ilmu itu skill adalah tadi by praktek, by trial and error. Udah nggak ada lagi. Kalau kita cuma teoritik ya nggak dipakai, hilang semuanya juga. Oke. Tapi untuk sebagian orang mungkin dulu saya ngelihat bahwa orang memandang bahwa bahasa tuh apa sih gitu. Bahasa kamu belajar bahasa itu mah gampang, nggak lebih dari saya belajar secara katakanlah ilmu otodidak ya, fisika atau apa. Atau bahasa tuh gampang untuk dipelajari gitu. Mungkin dari tanggapan Ridho sendiri gimana? Karena sekarang bahasa tuh jadi satu kebutuhan yang sangat-sangat mendasar gitu. Orang jadi sangat butuh bahasa. Betul. Vicky Naki aja dia bisa terkenal karena bahasa ya. Benar. Saya aja nggak duluan seperti itu kalau. Padahal kita ngodain cewek bule pakai bahasa. Hikmah bukan saya. Ini kan belajar dari sini. Ya jadi sebetulnya apapun ya, selain bahasa bahkan hal-hal yang simpel aja kayak
parkour misalkan ya. Buat orang apa sih parkour atau main game misalnya. Buat orang tua apa sih main game, kamu buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita ahli di situ, ternyata bisa menghasilkan uang. Di zaman sekarang orang ada yang jadi miliarder gara-gara game. Orang ada yang bekerjanya adalah syuting parkour dan dia dibayar gitu kan, dia masuk film dan sebagainya. Termasuk juga bahasa. Mungkin banyak orang yang menyepelekan bahasa misalkan. Bisa lah otodidak juga gitu kan. Tapi ya kalau kita tidak menggunakan metode yang tepat, tidak berkorban waktu, tidak berkorban biaya, tidak fokus, maka ya nggak akan bisa sebetulnya gitu. Segala sesuatu memang harus fokus, harus berkorban, dan untuk menjadikan skill tadi harus jam terbangnya sebanyak ini. Terbukti alhamdulillah, saya jujur cuma bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman, sedikit Perancis dan Korea. Sombong. Nggak. Toh sampai detik ini saya hidup gitu. Ya, artinya dengan skill bahasa ini yang mungkin orang tuh apa sih bahasa, kerjanya apa sih nanti gitu kan. Ternyata banyak banget kesempatannya gitu. Bahkan saya pernah menjadi penerjemah orang Jerman yang meliput tentang Persib. Saya suka Persib nih. Waktu itu saya nganter reporter, dia supporter Dortmund dari Jerman, datang ke stadion Persib waktu Persib lawan Persija gitu kan. Pas banget. Emang dia sengaja gitu ya. Dan akhirnya saya jadi penerjemah waktu itu Pak Jajang Nurjaman gitu kan. Terus saya ketemu siapa lagi ya? Bukan Aibetik siapa ya? Temennya tuh. Aibetik udah almarhum. Iya, Panglima itu. Panglima lah dari Viking gitu kan. Saya menerjemahkan dari Sunda ke Jerman coba. Dia ngomong bahasa Sunda dan saya terjemahin terus ke bahasa Jerman gitu kan. Tapi kok bahasa Jerman ini membawa saya kok ke klub yang saya suka gitu, Persib misalkan gitu ya. Saya bisa masuk ke stadion pakai rompi oranye dan bisa keliling kemana-mana gitu kan. VIP gitu. Jadi kayak ketemu dengan kakaknya Kim Kurniawan, istrinya Ivan Gunawan, Ivan Gunawan, Ivan Bahdim, istrinya Ivan Bahdim gitu ya. Kembaran Ajis tuh Ivan Gunawan. Kita ngobrol pakai bahasa Jerman. Pokoknya ternyata dengan bahasa ini saya kaget gitu. Ya, sampai bisa dapat beasiswa ke Jerman, saya bisa jalan-jalan ke Italia, lihat Chievo Verona karena saya suka Chievo Verona di sana. Tiba-tiba bisa nonton Chievo Verona di Italia. Dan itu bahasa Jerman yang bawa saya ke sana gitu. Ya tentu sebelumnya karena Allah semuanya ya. Tapi maksudnya medianya ternyata bahasa Jerman yang saya tidak pernah sangka gitu. So artinya ketika kalian nanti belajar bahasa, itu mungkin termasuk juga ya Vicky Naki yang sekarang terkenal dengan bahasa asingnya gitu kan. Mungkin dia juga awal tidak pernah membayangkan bahwa dia seperti ini sekarang gitu. Tapi dengan bahasa ya seperti itu gitu. Intinya adalah apapun skillnya tidak boleh diremehkan lah gitu. Bahkan skill membangun rumah saja gitu ya, mungkin orang pandang sebelah mata. Kenapa sih Mbak mahal bangunan bayar tukangnya segini-segini. Saya suka challenge, saya bisa nggak bangunnya sendiri gitu kan. Jadi artinya apapun skillnya kita harus menghargai karena belum tentu kita bisa gitu. Dan itu orang menarik. Menghabiskan ribuan jam untuk bisa ahli dalam bidangnya mereka gitu. Berarti kalau kita sebelumnya punya istilah buku adalah jendela dunia, tapi bahasa adalah kunci sukses menuju dunia. Itulah akhirat. Dunia akhirat. Soalnya waktu di Jerman saya pernah dakwah pakai bahasa Jerman. Ada orang Jerman yang bertanya, Rudy kenapa sih kamu sholatnya 5 waktu? Ya juga ya, apa alasannya ya gitu. Selama ini kan saya sholat ya karena wajib gitu. Dan kalau sama mereka harus logik ya? Harus logik gitu kan. Kenapa? Akhirnya saya mencari. Oh ternyata dulunya umat Islam itu disuruh sholat 50 waktu ya gitu kan. Dari situ jadi lebih beriman. Terus kenapa sih Rudy harus pakai kerudung gitu kan? Cewek ada yang pakai kerudung, ada yang enggak. Itu kenapa? Wah saya langsung nyari lagi gitu dan semua. Justru saya menemukan Islam yang sebenarnya Islam itu waktu saya di Jerman mal. Dengan bahasa Jerman ini ternyata saya bahasa ini bisa mendekatkan kita sama Allah gitu. Salah satunya mungkin untuk dakwah, media dakwah. Bahkan dengan bahasa Inggris saya pernah ngebimbing gitu ya 2 orang Australia untuk syahadat. Untuk syahadat dan saya jelasin semua pakai bahasa Inggris tentang Islam gitu. Nah itu yang juga saya tidak sangka gitu. Ternyata bahasa asing ini bisa dipakai dakwah gitu. Begitu Mas. Menarik. Itu sekilas tentang bahasa ya. Mungkin kita coba balik lagi untuk menggali lebih jauh soal Rudy Russell. Oke. Sebenarnya ketika dari 2013 sampai sekarang gitu, apakah di Rudy Russell hanya karena kan sekarang orang ngelihat Rudy Russell pasti Ausbildung atau passion atau apa gitu. Perjalanan awal Rudy Russell
Ini perjalanan motor dulu lewat ini ya, bentar. Perjalanan motor lewat. Oke. Perjalanan awal Rudy Russell itu seperti apa sih gitu dari awal? Kalau kita bicara tentang isinya Rudy Russell tuh ngapain aja sih gitu? Apakah hanya kursus bahasa Inggris? Apakah hanya ngajarin private aja gitu kan? Programnya tadi disebutin, orang kalau dengar Rudy Russell mungkin langsung taunya Ausbildung gitu ya. Jadi sebelum Ausbildung sebetulnya tahun 2013 itu tahun 2014 tepatnya sebetulnya saya kerjasama nih dengan satu lembaga ada di BSD ya, namanya German Camp Center waktu itu. Nah, Rudy Russell ini jadi bagian untuk apa namanya mengurusi untuk bahasanya gitu kan, sampai anak-anak ini bisa B1 lah. Nah, dulu programnya S1, jadi saya ngebimbing anak-anak yang mau S1 ke Jerman. Alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang ke Jerman, bahkan ada murid-murid saya yang udah lulus S1 di Jermannya sekarang. Tapi saya berpikir gimana ya caranya orang itu ke Jerman bisa dapat uang, karena untuk S1 ke Jerman memang gratis di Jerman waktu itu, tapi memang biaya hidupnya mahal. Satu bulannya biaya hidup di Jerman tuh pada saat itu ya sekitar 8-10 juta lah. Jadi orang tua 2014. Jadi orang tua harus siap sekitar 100 juta lebih hanya untuk membiayai anaknya hidup di Jerman selama 1 tahun gitu. Nah, berarti kan tidak semua kalangan bisa mengakses itu. Makanya saya berpikir gimana caranya orang bisa ke Jerman dengan harga terjangkau tapi dapat uang di Jermannya, investasinya balik lagi cepat. Muncullah program volunteer sebetulnya tahun 2015. Ada program volunteer, alhamdulillah juga sudah ada beberapa anak yang ke sana, bahkan salah satunya ada murid saya Zahra. Nama lengkapnya Zahra Inatsa Hauna. Wah, hatam ya. Nanti IG-nya ada di bawah. Dia bikin buku bahkan ya, siapa nekat dia berangkat gitu ya. Dan sekarang dia sedang S2 di Jerman. Jadi dulu dia anak fisika Unpad, terus ikutan volunteer. Dia di sekolah apa yang namanya ya, saya lupa nama sekolahnya apa, intinya di sekolah ngajar gitu ya. Dan sekarang justru S2-nya di bidang pendidikan. Yang asalnya fisika justru S2-nya di bidang pendidikan di Jermannya gitu. So, jadi volunteer ini juga salah satu batu loncatan lah untuk untuk berkarir, entah itu S2 atau bekerja. Ada juga murid saya yang lainnya, siapa ya, Tia dulu, dia dari psikologi Unisba, dan sempat bekerja pas pulang dari Jerman, sempat bekerja di rumah sakit di Cianjur gitu. Ya, jadi volunteer ini sebetulnya meningkatkan value kita. Bahasa, pertama bahasa Jerman, experience kita di Eropa, ada sertifikat volunteer, dan kita menambah daya saing kita lah di dunia pekerjaan ataupun nanti di jenjang S2 dan sebagainya gitu. Nah, dan tahun 2017 mulailah saya bertemu dengan orang Jerman namanya Pak Wolfgang Nickel. Beliau tuh gegedugnya pariwisata di Jerman lah. Gegedug. Beliau sekarang punya hotel beberapa ya di Jerman, dan beliau ini menjembatani Indonesia dan Jerman, sebenarnya tidak hanya Indonesia sih, Vietnam juga sebetulnya, untuk menjembatani anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk Ausbildung di Jerman. Nah, tahun 2017 kita kerjasama, diresmikan sampai sekarang lah, alhamdulillah gitu. Sudah ada 120 orang lebih yang sudah berangkat sih dari Russell. Nah, di program Ausbildung ini menurut saya paling tepat lah buat anak muda Indonesia. Karena memang Ausbildung ini program yang unik, tidak ada di Indonesia sebelumnya gitu ya. Bahkan di beberapa negara Eropa pun kayaknya baru Jerman nih yang ada. Soalnya negara maju lah kayak Swiss atau Austria gitu ya. Si Ausbildung ini saya jelasin nggak apa-apa ya dikit. Boleh. Jadi si Ausbildung ini kan sebetulnya pendidikan vokasi, di mana kalau kalian masuk Ausbildung maka sebetulnya kalian tuh tujuannya untuk dapetin skill, dapat ijazah juga sih, tapi intinya adalah Jerman tuh mendidik kalian untuk dapat skill. Yang menariknya adalah 75%-nya praktek. Dan praktek ini sama dengan PKL ya. Mungkin kalau kalian anak-anak SMK tahu dong PKL tuh kayak gimana, disiksa. Bukan disiksa, maksudnya bener-bener kayak kerja aja 8 jam, bahkan bisa overtime gitu. Berarti lebih ke kejuruan ya? Betul, jadi memang kita ke skill yang ada di lapangan. Ya, jadi kalau ini juga di Indonesia nih, boleh saya edukasi sedikit ya. Banyak orang yang berpikir S1 lebih baik daripada D3 gitu ya. Padahal sebenarnya tidak begitu. D3 dirancang untuk orang yang suka dengan lapangan, suka dengan praktek. Ya, jurusan-jurusan yang memang membutuhkan keterampilan tubuh ya, tangan atau apapun itu. Kalau S1 memang diciptakan untuk akademis, untuk berpikir. Dan sebetulnya S1 saja tidak cukup, harusnya S2, S3. Karena S1 itu masih dasar.
itu membuktikan bahwa pengangguran S1 di Jawa Barat yang saya tahu itu ada 1, berapa ya? 1,6 jutaan lah mungkin. 1,6 juta gitu ya. Sementara untuk D3 sebetulnya lebih sedikit penganggurannya dibandingkan S1 gitu. Oke. Itu bukti bahwa D3 sebetulnya lebih mudah diserap oleh lapangan pekerjaan karena memang ketika kita beres D3, kita tuh jadi ahli. Sementara kalau kita beres S1, belum tentu kita jadi ahli gitu. Harus S2 dulu, S3 dulu gitu kan. Nah ini jadi para orang tua nih atau adik-adik ketika memilih nanti mau kuliah, yang pertama itu mau S1 atau D3. Tergantung dari sifat kalian. Kalau kalian nggak suka dengan berpikir, nggak suka di balik meja, maka D3 yang paling tepat. Kalian suka di lapangan, ketemu orang dan sebagainya. Tapi kalau kalian suka berpikir, pengen jadi dosen, akademisi, peneliti, maka ya S1, S2, S3 gitu loh. Gitu. Nah, sebenarnya si Ausbildung ini bisa dikatakan juga mirip dengan D3 karena 3 tahun programnya. Dan prakteknya itu ada 75%. Jadi orang beres Ausbildung tuh pasti ahli dalam bidangnya gitu. Fokus ya. Fokus langsung. Jadi tadi ya, saya bilang kan apapun itu kalau kita prakteknya banyak pasti bisa gitu. Nah, Ausbildung itu prinsipnya begitu juga gitu. Maka saya kira ini juga tepat karena selain kita di sana dididik, kita pun dapat uang saku. Kita dapat uang saku. Bahkan anak-anak bisa ngebantu orang tuanya lah sedikit-sedikit gitu dari uang saku itu ya. Jadi nggak ngerepotin orang tua ketika di Jermannya gitu. Dan kita tentu punya pengalaman di Eropa, bisa keliling Eropa, dapat pendidikan berkualitas dari Jerman. Dari jodoh. Salah satunya juga bisa gitu. Dan begitu lulus, nanti kita otomatis bisa berkarir di Jerman gitu loh. Nah itu kan menurut saya program yang sangat sempurna lah. Kalau volunteer kan begitu beres volunteer sebetulnya jenjangnya kita akan antara pulang atau S2 atau masuk Ausbildung bisa gitu kan, atau gimana, atau bekerja ke Indonesia atau kuliah lanjut di Indonesia. Tapi kalau Ausbildung itu kita punya fasilitas otomatis bekerja di Jerman sebetulnya tanpa ngelamar. Banyak anak-anak Rudi Russo itu yang sudah lulus itu lanjut tanpa ngelamar lagi, tinggal ganti kontrak yang tadinya acubi mahasiswa Ausbildung menjadi pekerja gitu loh. Ya, menjadi ahli di sana. Dan itu bayarannya sampai ada yang sampai 1.900 euro gitu atau 2.000 euro lah, 30 jutaan gitu, 34 juta gitu. Begitu lulus di usia 22, 23 gitu. Begitu sih tentang Ausbildung. Menarik. Oke, menarik nih Hal. Tapi saya punya pertanyaan yang saya juga dulu ini sebenarnya menanyakan pada diri saya sendiri tuh. Oke. Yang paling intinya adalah kenapa sih harus Jerman gitu? Kenapa nggak Zimbabwe atau Uganda gitu ya? Wakanda itu enggak. Kan pasti kalau orang biasanya rata-rata atau umumnya di Indonesia mereka pasti pandangannya ke Jepang ya. Oke. Kalau dengan program yang serupa, Jerman itu baru masuk sekitar 2016 ya. 16-an di situ. Dan secara pandangan Harudi sendiri, kenapa harus Jerman gitu? Oke, kenapa harus Jerman? Saya pribadi kan pernah hidup di Jerman ya, meskipun singkat 1 tahun, tapi sangat-sangat merubah hidup saya. Banyak hal-hal yang saya pelajari di sana. Nah, kenapa saya harus Jerman? Pertama, yang saya rasakan adalah sistem pendidikan yang berkualitas. Sebetulnya tidak hanya sistem sih, semua fasilitas, pengajaran, lulusan, semuanya kualitas. Uniknya di Jerman itu, setahu saya waktu itu tidak ada kampus favorit, Mal. Kalau di Indonesia kan masih ada kampus favorit ya. Kalau di Indonesia ada ITB lagi, UI lagi, UGM lagi gitu. Itu aja yang favorit tuh. UPI lah termasuk ya. Pakailah. Ya jadi orang tuh berlomba-lombanya ya ke yang favorit aja. Padahal kan di Sulawesi mungkin, di Sumatera, di Papua ya ada kampus gitu. Tapi kenapa sih yang favorit itu lagi gitu kan? Istilahnya adalah 10 kampus favorit sekali gitu kan. Di Jerman ternyata nggak ada sebetulnya. Setahu saya ya waktu itu ya. Atau kalau sekarang. Yang ada adalah mungkin kota favorit. Jadi orang Jerman memilih kampus itu pertama ya mungkin kotanya dulu nih. Saya pengen di kota yang terdekat atau di kota saya atau di kota Berlin yang memang saya pengen merantau misalkan. Nah terus yang kedua cek ada nggak sih kampus yang jurusan yang saya mau. Kayak gitu. Jadi ada di Berlin jurusan ini atau di Frankfurt jurusan teknik elektro misalkan gitu ya. Ada di mana aja nih? Ada di 40 kota gitu. Nah dia tinggal milih kotanya gitu. Kayak gitu. Artinya apa? Di kota kecil maupun kota besar di Jerman sama kualitasnya. Sudah semua general. Betul. Gitu, sama-sama ya namanya negeri, berarti kualitasnya harus standar seperti itu gitu loh. Tidak boleh ada beda dari segi gedung, dosen-dosennya, fasilitas prakteknya, ya berarti harus sama dong standarnya gitu. Yang namanya negeri. Nah itu
Yang pertama saya amazed dengan Jerman gitu. Wah, pendidikannya kualitasnya merata ya gitu. Dari kota kecil maupun besar ya sama aja gitu. Kampusnya tidak ada bedanya gitu. Yang kedua, yang saya senang banget waktu di Jerman itu adalah toleransi. Oke. Saya meskipun mata saya sipit kayak Chinese ya, saya Muslim. Oke. Dan di sana ketika saya izin untuk Jumatan misalkan, waktu itu saya di kampus kan, saya minta izin sama dosen nih, Bu boleh nggak saya Jumatan karena saya seminggu sekali harus pray, harus beten, saya bilang dan itu harus ke kota lain nih karena di Heidelberg waktu itu saya belum tahu ada masjid besar atau enggak, cuma di kota sebelahnya ada Mannheim, itu ada masjid besar, masjid Turki, dan saya harus biasa Jumatan ke situ gitu kan. Ya, mereka mempersilahkan gitu. Paling ya suka nanya aja, Rudy kok kamu sering banget sih betennya? Karena beten itu dalam bahasa Jerman kan berdoa sebetulnya. Saya aja cuma seminggu sekali, itu pun jarang. Orang Jerman ya teman-teman saya sih waktu itu jarang gitu ya, dia Kristen tapi jarang ke gereja gitu. Mereka penasaran sebetulnya. Bahkan ada teman saya, sahabat saya sih, Joe namanya, dia pertukaran, saya pulang dari Jerman, dia datang ke sini nih. Nah, waktu di sini itu dia nyobain sholat mah. Nyobain sholat. Saya penasaran kayak gimana sih sholat tuh. Ya udah saya kesarungin gitu ya. Dia lagi sholat lihat kayak gini, ngeliat saya cilang-cilang gitu ya. Dan dia penasaran banget gitu. Bahkan ikut puasa gitu. Waktu Ramadan saya mau nyobalah puasa kayak gimana sih rasanya. Awal-awal minum doang gitu, tapi makan enggak gitu kan. Sampai di minggu ketiganya baru dia bisa lah full saum gitu. Artinya mereka tuh punya toleransi yang cukup tinggi lah terhadap agama gitu. Bahkan ya di Jerman kan banyak banget orang Turki, banyak banget masjid. Bahkan masjid termodern di Jerman itu, di Eropa itu ada di Jerman menurut saya. Saya juga orang Turki. Turunan Kidul. Oh, kita orang Turki ya? Iya, saya Garut. Gitu. Dan yang mungkin yang terakhir yang paling saya senang itu adalah penghargaan ya. Penghargaan terhadap semua skill atau pekerjaan. Oke. Jadi di sana misalkan maaf nih ada tukang sampah gitu ya. Mereka bangga jadi tukang sampah. Saya membersihkan kota dan penghargaan dasar katanya dari harga. Harga berarti berapa dia dibayar gitu. Dan ternyata sebagai pekerja yang membersihkan sampah di kota itu ya gajinya juga sama, 1.500, 1.800, 2.000 euro, ya 20 juta ke atas. Sama dengan di hotel, sama dengan pekerjaan-pekerjaan elektro dan sebagainya gitu. Artinya Jerman itu benar-benar bagus banget terhadap penghargaan ya ke pekerjaan, terhadap karya orang lah. Saya juga sempat dulu waktu di Jerman itu kan ngambil juga teater dan perfilman. Waktu itu saya disuruh jadi sutradara dan membuat satu film di Jerman. Itu benar-benar dihargai banget soalnya. Meskipun saya tahu ini kalau dibawa ke Indonesia pasti garing, saya dihina nih. Tapi di sana dihargai gitu. Makanya saya tuh addicted banget untuk berkarya lagi karena ada penghargaan yang luar biasa gitu. Sampai dosennya, saya kira saya nggak bisa lagi kritik nih, karena ini genrenya komedi dan di komedi itu bebas gitu. Jadi kayak benar-benar menghargai banget lah banyak sisi-sisinya gitu. Itu yang mungkin 3 hal yang saya senang banget. Sebenarnya masih banyak sih. Mungkin kalian yang pernah di Jerman pun akan tahu merasakan apa sih perbedaan Indonesia dan Jerman gitu ya. Tapi 3 itu yang saya rasakan banget waktu di Jerman dan itu membekas dan bahkan menjadi mental saya sekarang. Saya jadikan mental saya prinsip hidup saya gitu di sana. Berarti itu sangat-sangat memberikan perluasan perspektif ya. Betul. Jadi, untuk semua kalangan, terutama untuk dalam poin bagaimana kita menghargai sesama. Betul. Dengan meskipun kita beda agama. Betul. Dan toleransi mereka sangat-sangat tinggi sekali juga gitu. Dan betul. Satu lagi deh, ini sebelum kita closing. Kenapa harus Ausbildung? Kenapa harus Ausbildung? Gitu. Kenapa nggak misal S1 misalkan ya, S1 atau misal ada volunteer atau karena banyaknya orang tahu Jerman tuh au pair gitu kan. Oke, ada au pair juga ya. Oke. Kan. Sebetulnya semua program bagus ya. Semua program yang ada di Jerman itu sudah sistemnya sangat luar biasa lah. Mau au pair, mau volunteer, mau S1 gitu ya. Tetapi kenapa sih yang kita pilih Ausbildung? Pertama, di Ausbildung ini orang dibayar, Mang. Oke. Jadi kalian ketika ikutan Ausbildung lalu menjalankan program Ausbildung di Jerman, kalian itu tidak akan merepotkan orang tua sedikit pun dari biaya pendidikan maupun dari biaya hidup. Karena tadi saya bilang anak-anak yang Ausbildung itu dapat uang saku lah, rata-rata sih 500 euro. Minimal 400 tapi rata-rata 500 euro bersihnya. Artinya dapat sekitar 7,5 juta lah per bulan.
Dan paling dipakai buat makan 100 euro maksimal. Berarti kita punya 400 euro yang bener-bener buat jajan, buat ngasih ke orang tua kayak buat kita beli sendiri ya. gitu. Pokoknya dan itu di usia 18-19 lah gitu ya, udah punya uang sekitar 6 jutaan gitu loh buat jajan. Itu kan kayaknya mustahil di Indonesia kecuali orang tua kalian crazy rich. Mungkin ya dapat uang jajannya 6 juta per bulan. Tapi kalian tuh bisa begitu ya. Tidak merepotkan. Ya mungkin teman-teman kalian yang masuk kampus-kampus favorit, ya meskipun mereka masuk kampus favorit, tapi mungkin mereka masih bergantung sama orang tua, masih merepotkan orang tua. Tapi kalian ketika Ausbildung sudah di Eropa, sudah belajar yang pakai bahasa Jerman, satu level lebih susah dibandingkan belajar kuliah di Indonesia pakai bahasa Indonesia kan. Kuliah di misalnya di mana ya, di UPI, ya udah pakai bahasa Indonesia, di Unpad pakai bahasa Indonesia gitu kan. Soalnya international class. Itu pun bayarannya biasanya lebih mahal. Tapi di ITB, di UI ya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalian yang Ausbildung tuh nanti kuliahnya atau belajarnya, sekolahnya itu pakai bahasa Jerman. Jadi satu level lebih menantang lah dibandingkan kita kuliah di Indonesia. Yang kedua, kalian dibayar gitu. Yang ketiga, kalian belajar praktek dan dapat skill. Jangan kan nanti ke Jerman, kalian belajar dengan kita aja selama 6 bulan. Kalian sudah bisa, kita pastikan bisa menguasai bahasa Jerman level B1. 6 bulan berarti 1 semester. Tanya aja 1 semester teman kalian yang S1 misalkan di Indonesia, tanya udah bisa punya keahlian apa dalam 1 semester itu. Artinya dengan kalian belajar bahasa Jerman, kalian sudah punya life skill yang sebetulnya kalian bisa pakai dan menghasilkan nantinya. Dan life skill bahasa Jerman ini adalah salah satu syarat wajib untuk bisa Ausbildung di Jerman. Karena kan kita menyerap ilmunya tentu dengan bahasa Jerman dong gitu. Nah, dari bahasa Jerman inilah kalian dapat Ausbildung, dari Ausbildung inilah kalian dapat ilmu, dapat uang, dapat experience. Dari sertifikat Ausbildung inilah yang nanti sertifikatnya itu berlaku di seluruh Eropa. Bahkan kalian pindah ke Amerika, ke Australia itu akan diakui. Kalian lulusan Jerman gitu loh. Itu menghasilkan lagi. Jadi Ausbildung itu menurut saya investasi yang paling luar biasa lah pada saat ini gitu. Kalian mengeluarkan biaya seperti kuliah lah gitu ya. Untuk bisa bahasa Jerman ya saya Iqmal ke UPI ya harus bayar, harus ngekos gitu kan selama 4 tahun. Pada akhirnya sekarang ketika Iqmal mengajar ya karena dia bisa bahasa Jerman gitu kan, dan bahasa Jermannya menghasilkan setiap bulannya untuk kehidupan Iqmal, untuk kehidupan saya gitu kan. Nah, kalian pun begitu nanti bisa bahasa Jerman, ikutan Ausbildung, dapat uang, ya sudah. Sananya investasi. Toh juga kalian S1 kuliah apa? Investasi kan. Judulnya ingin dapat pekerjaan di ujungnya gitu kan. Ya begitulah. Jadi Ausbildung ini sekarang jadi alternatif pilihan ya. Antara mau kuliah di Indonesia atau mau ke Jerman, atau mungkin di Jepang juga banyak alternatif, ke Jepang kek, atau ke Korea, ke Australia. Sebetulnya banyak banget programnya pada saat ini. Asal kita kalian konsisten ya? Betul. Kalian tuh sekarang, anak-anak muda sekarang nih alhamdulillah banyak banget fasilitasnya. Zaman saya ya nggak ada gitu loh tentang Ausbildung. 60-an. Tahun 50-an itu 1950 nggak ada kayak gitu. Aduh, nggak ada. Jadi kalian tuh sekarang tinggal manfaatin aja fasilitas-fasilitas seperti ini. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan orang tua kalian punya rezeki yang cukup untuk investasi ya, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Inggris, apapun itu, atau kuliah misalkan, dan berdoa sama Allah supaya dilancarkan semua planning-planning kalian, entah itu ke Jerman, entah itu ke Jepang, atau kemanapun gitu. Oke. Berarti kalau orang-orang atau dari para anak muda, dari orang tua yang ingin tahu nih soal program Ausbildung, itu gimana nih untuk RR ini sendiri? Jadi biasanya sih kita kalian pertama follow aja dulu IG-nya Rudy Russell, ada di bawah sini ya. Itu tugasnya Rudy Russell, bukan Rudy Muller ya? Bukan Rudy Codet, bukan Rudy Karburator ya. Rudy Russell Sprashula. Nanti di situ biasanya kita akan mengadakan seminar setiap minggunya, hari Minggu biasanya jam 2 siang. Online ya? Online, kita via Zoom. Kita akan adakan seminar. Kita juga biasanya mengundang anak-anak kita yang ada di Jerman untuk mereka sharing. Apa sih enaknya Ausbildung? Apa sih nggak enaknya Ausbildung? Plus minus juga. Plus minusnya tetap kita kasih tahu. Karena di kita itu, di Rudy Russell, anak-anak yang mau Ausbildung, tidak hanya kita ajarkan bahasa Jerman, tapi kita juga tempa mentalnya untuk siap Ausbildung. Nah mungkin itu yang berbeda kalau kita hanya kursus bahasa Jerman aja di luar, dengan kita persiapan untuk Ausbildung. Tentu ada kelengkapan mental yang akan kita siapkan juga untuk survive Ausbildungnya gitu. Nah, jadi bisa ikutan seminarnya, itu gratis seminarnya. Cara daftarnya biasanya ada di Instagram gitu ya.
Jadi kita sholat dulu sekarang. Udah ada. Oke, Her, mungkin jadi satu pesan buat pesan terakhir ya, bukan pesan-pesan terakhir. Saya pesan kopi sama untuk para orang tua atau para anak muda gitu, karena kan banyaknya mereka meskipun kita punya memberikan perluasan terhadap mereka bahwa Jerman itu seperti ini, mereka toleran, mereka seperti ini. Tapi masih banyak dari mereka yang khawatir untuk ya, keamanan lah gitu ya, dan sebagainya gitu. Apalagi kalau anak perempuan gitu, orang tua khawatirnya seperti itu gitu. Jadi dari Herudi mungkin pesan-pesan untuk bagaimana sih dari kepada orang tua tersebut untuk mengurangi rasa khawatir tersebut gitu. Ya, sebetulnya khawatir itu kan dari ketidaktahuan ya. Oke. Kita khawatir tentang masa depan ya karena kita nggak tahu tentang masa depan kita, makanya selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran. Sama orang tua pun ketika anaknya ingin ke Jerman, terutama perempuan, pasti akan banyak khawatir. Karena apa ya, pertama mungkin orang tuanya belum tahu sih Jerman itu seperti apa sih gitu. Yang mungkin orang tua tahu ya hanya mendengar selewat gitu kan. Tanpa mungkin meneliti lebih jauh lagi seperti apa Jerman gitu. Nah, ya tugas kami sih di lembaga ini yang memang menjelaskan seperti apa sih situasinya di sana. Atau juga hampir setengahnya murid yang berangkat itu juga perempuan gitu loh. Dan alhamdulillah sampai detik ini juga pada aman. Justru kalau untuk keamanan sebetulnya ya siapa sih yang bisa menjamin keselamatan kecuali Allah gitu ya. Jangankan di Jerman sebetulnya, naik motor aja anak ibu yang maupun laki-laki perempuan ya bisa celaka kapanpun gitu loh. Artinya untuk keselamatan ya tentu kita harus bertawakal, kita percayakan kepada Allah gitu. Karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah langit dan bumi. Artinya Jerman pun punya Allah ya. Kita minta sama Tuhan, sama Allah untuk menjaga anak-anak kita lah untuk di sana gitu. Termasuk saya juga selalu berdoa, ya Allah lindungilah anak-anak kami ketika di Jerman, lancarkan proses Ausbildungnya dan sebagainya gitu. Ini motor lewat. Distraksi. Motor. Banyak yang dipotong kan. Oke. Nah untuk keamanan, ya saya pernah di Jerman dan saya pernah ngalamin jalan kaki gitu kan, jam 2 malam. Alhamdulillah gitu. Justru saya sebenarnya lebih khawatir anak-anak ini tersesat di hutan di Indonesia gitu dibandingkan tersesat di Jerman. Karena di Jerman kalau tersesat ya kita bisa minta tolong polisi, bahkan bisa sampai dianterin sama polisinya gitu ya. Nggak ada begal lagi? Nggak ada ya, insya Allah gitu ya. Cuman ya lagi-lagi siapa sih yang bisa ngejamin keselamatan, kesehatan ya. Tetap kita harus berdoa, dan anak-anak pun ya saya bilang harus hati-hatilah tetap gitu ya. Cuman selama ini alhamdulillah sudah dari tahun 2013 saya mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak untuk ke Jerman, hampir tidak pernah ada kasus-kasus kriminal yang terjadi sama anak-anak, dan jangan sampai terjadilah gitu. Ya kenapa saya Ausbildung ke Jerman, salah satu juga keamanan itu insya Allah di sana sangat-sangat aman lah gitu. Jadi ya kekhawatiran itu harus dihilangkan dengan cara banyak ngobrol dengan orang yang punya experience di Jerman gitu kan. Mungkin banyak bertanya juga sama orang-orang yang sedang ada di Jerman seperti apa, maka mudah-mudahan sih kekhawatirannya berkurang gitu loh. Seperti itu aja sih sebetulnya untuk anak-anak yang mau ke Jerman gitu. Berarti yang dapat kita simpulkan adalah kekhawatiran itu datang karena kita tidak tahu. Betul. Kalau mau tahu, kita ngopi bareng di sini di RR. Gitu. Sambil nanti ikutan seminarnya. Oke, Her. Makasih banyak udah datang ke acara saya. Siap. Ini lapar kok nggak ada makan. Oh, ini alhamdulillah pertama kali di RR Talk ini ada konsumsi. Karena biasanya tim kreatif nggak ngasih saya konsumsi gitu. Nanti tolong anggarkan. Pesan saya yang bayar, Mak. Aduh, hati-hati, saya jangan macam-macam ya. Bahaya. Oke, Herudi, thank you banget udah join, udah sharing di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada semua yang nonton. Amin. Dan buat kalian semua yang mau tahu lebih banyak lagi, tetap pantengin lagi Instagram kita @rudirusalsprashule, karena kita akan memberikan banyak informasi, terutama akan ada banyak seminar ya. Betul. Secara online, ya biasanya di hari Minggu, itu di waktu santai. Jadi kalau ketika kalian punya waktu, join ke seminar kita gitu. Oke, sekian acara RR Talk kali ini ya.
Jangan lupa nantikan konten-konten kita berikutnya di lain-lain kesempatan. Oke, saya Iqmal pamit undur diri dan saya Rudi Karburator undur diri. Didampingi bos saya yang keren ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.